Ya, bismillah. Masih dengan lingkaran, ya. Kalau kemarin kita itu punya garis singgung lingkaran yang diketahui gradiennya, kemudian kita juga punya garis singgung lingkaran jika diketahui titik singgungnya. Sekarang Umi punya garis singgung lingkaran jika yang diketahui adalah titik di luar lingkarannya. Misal Umi punya di sini X1, Y1. Nah, Umi punya di sini garis singgung lingkaran yang memotong titik ini atau melalui titik ini. Maka Umi punya ada dua ya. Jawaban garis singgungnya ada dua, yaitu seperti ini. Ya, seperti ini. Atau satu lagi tuh seperti ini. Nah, ini adalah garis singgung yang merah dan yang pink, kedua-duanya garis singgung dari lingkaran biru yang melalui titik X1 dan Y1. Oke, berarti nanti apa yang membedakannya? Kalau kemarin kan kita kalau misalkan gradien, diketahui gradiennya juga ada dua ya. Gradiennya sama tapi garisnya beda. Nah, kalau ini nanti yang membedakan adalah gradien garisnya berbeda. Ya, gradien garisnya berbeda. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Konsepnya kurang lebih seperti itu ya. Umi, terus gimana cara nyarinya, Mi? Cara nyarinya gimana ya? Umi juga bingung nih mau ngejelasinnya lewat mana ya. Nah, jadi cara nyarinya kita punya rumus awal ketika Umi sebelum bilang PGSL, persamaan garis singgung lingkaran, Umi bahas dulu tentang apa? Tentang PGL, persamaan garis lurus, ya kan? Rumus persamaan garis lurus yang diketahui gradien dan satu titik apa? Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, ya enggak? Ya. Sekarang kita udah punya X1, Y1-nya nih. Yang belum kita punya apanya? Gradien ya, Mi? Iya, gradiennya. Nah, kabar buruknya adalah cara nyari gradiennya itu ribet banget, Solihah. Kalian bisa buka di buku kalian at page 128 and 129. Kalian bisa lihat di halaman 128 dan 129. Di situ kalian akan melihat rumus untuk mencari gradien garis singgungnya. Toeng, weng, weng, weng. Oke. Selamat, Anda mendapatkan jackpot. Ya, jadi rumusnya Masya Allah ya, panjang sekali. Terutama yang di halaman 128 untuk bentuk pusat A, B. Dan melalui titik X1, Y1. Masya Allah ya. Sesuatu banget lah ini pokoknya. Ya, jadi gimana Mi caranya? Umi masih berpikir bahwa ada konsep, ini bukan rumus ya, tapi konsep untuk mencari sembarang XY di sini. Ya, Umi punya misal ini sembarang XY di titik singgungnya ini. Umi punya konsep ketika kelas 10 kita belajar vektor kolinier. Jadi dua titik itu dikatakan segaris apabila titik ini itu bisa dinyatakan sebagai perkalian dari titik ini. Nah, jadi kita pakai konsep itu coba ya. Ini uji coba ya, Solihah. Siapa tahu konsep ini adalah awal mula diturunkannya rumus sepanjang itu ya. Kita lihat.
Kan kalau kita punya gradien itu kan rumusnya kalau kita punya 2 titik kan kita punya delta Y dibagi delta X kan. Jadi kita cuma tinggal Y1 dikurang Y, X1 dikurang X, terus habis itu dibagiin. Y1 dikurang Y dibagi X1 dikurang X itu gradien. Nah, sekarang pertanyaan Umi adalah kayak mana kita mencari XY-nya ini? Nah, caranya, kan kita punya persamaan lingkaran nih, Salihah. Persamaan lingkaran itu kan kita punya pusat ya. Nah, misal di sini Umi punya pusatnya 0,0, jari-jarinya 5 deh. Jari-jarinya 5. Oke. Maka Umi punya persamaan lingkarannya, rumusnya apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan berapa? 25. 25. Nah, kemudian Umi punya di sini titiknya. Umi punya titiknya yang gampang aja deh. Gampang nggak ya? Umi juga nggak yakin titiknya gampang atau enggak. Umi punya titiknya di sini 5,5 ya. 5,5 enggak deh. 7,0. Nah, Umi punya titiknya di sini 7,0. Atau 10,0 aja deh biar gampang dihitung. 10,0. Maka yang Umi lakukan sekarang, XY dengan X1, Y1 itu akan segaris apabila XY itu bisa dinyatakan sebagai K kali X1, Y1. Artinya apa? Di sini Umi punya K kali 10,0. Artinya Umi punya X-nya itu adalah 10K dan Y-nya itu 0. Atau supaya di sini Umi punya, ini Umi ganti nggak 0 ya, Solihah ya. Umi punya 10,1 misalkan, atau 10,2. Nah, maka Umi punya di sini 10,2, berarti kalau Umi punya ini K kali 10, 10K, K kali 2, 2K. Sampai sini bisa dipahami, Solihah? Jadi ini nanti X-nya, Y-nya itu adalah 10K, 2K. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah mencari nilai K-nya. Ya, cari nilai K-nya. Gimana cara nyari nilai K-nya? Menggunakan persamaan lingkarannya ini, Solihah. Jadi kita masukin X-nya itu diganti dengan 10K, terus Y-nya diganti dengan 2K, sama dengan 25. Maka Umi punya 100K kuadrat ditambah 4K kuadrat sama dengan 25. Maka Umi punya 104K kuadrat sama dengan 25. Berarti K kuadrat sama dengan berapa? 25 bagi 100. 104 ya. Nah, maka Umi punya K-nya berapa berarti? K-nya adalah plus minus akar 25 per 104. Akar 104 berapa? 104 dibagi 2 berapa? 52. 52 ya? Bagi 2? 26. 26 bagi 2? 13. Oke, berarti kita punya di sini, Umi punya plus minus 5 per 2 akar 26. Gini. Nah, ini K-nya. Artinya apa? Ketika kita punya K-nya udah ketemu, berarti kita punya yang ini, X dan Y ini itu sama dengan 10K dengan K-nya yang positif, berarti kita punya 5 per 10 kali 5 per 26, berarti kita punya 25 per akar 26, terus 2 dikali 5 per akar 2 akar 26, berarti kita punya 5 per akar 26. Sedangkan yang di sebelah sini, Umi punya minusnya ya, minus
25 per akar 26, 5 per akar minus 5 per akar 26. Nah, sekarang kita fokus ke yang merah. Berarti kalau yang merah, gradiennya berapa? Gradien yang merah, Umi punya di sini, gradien yang merah, gradien itu kan delta Y per delta X. Berarti Umi punya di sini 25 per akar 26 dikurangi dengan 2 deh. Di sini 5 per akar 26 dikurangi dengan 2 dibagi dengan 25 per akar 26 dikurangi 10. Nah, ini gradiennya. Jadi nanti kalian substitusikan gradiennya itu di sini. Ini cara di luar pakai rumus ya. Kalau pakai rumus kan kalian tinggal substitusiin X1, Y1-nya di dalam itu kan. Rumusnya yang panjang banget itu. Nah, karena Umi nggak suka ngapal rumus, dan Umi yakin kalian pun nggak suka ngapal rumus yang di halaman 128 dan 129, Umi punya satu cara, yaitu kalian gunain konsep kolinier dari kelas 10 kalian. Jadi kita cari manual K-nya, kemudian baru kita cari M-nya dengan cara delta Y bagi delta X. Nah, kurang lebih seperti ini. Kok jelek nih gradiennya ya? Karena tadi Umi ngarang bebas ya, apa namanya, angkanya, bilangannya, jadi ketemunya nggak terlalu cantik di sini. Tapi biasanya kalau kita lihat dari keadaan rumusnya memang untuk gradien yang ada di luar garis, di titik di luar lingkaran ini tuh jarang bagus memang. Nah, kurang lebih seperti itu untuk caranya. Nah, coba kalian buka di halaman 131, dilihat latihan kompetensi 5, kita bahas di situ. Open at page 100. 131 di paling bawah latihan kompetensi 5. Garis singgung L yang ditarik dari titik M di luar lingkaran berikut. Tentukan pula titik singgungnya. Nah, jadi kita punya 131 di sini. Nomor 1, coba Umi kerjain ya. Umi akan perlihatkan ke kalian gimana cara ngerjain pakai tadi yang cara Umi dengan cara di buku. Oke, pertama pakai cara Umi dulu ya. Cara kolinier. Jadi langkahnya, yang pertama, langkah pertamanya, bintang pertama adalah misalkan XY titik singgung L terhadap PL-nya. Jadi XY ini adalah titik singgung garis L terhadap persamaan lingkarannya. Maka kita punya XY itu segaris dengan M. Sehingga kita punya XY itu sama dengan K dikali M. 7,1. Artinya kita punya X-nya adalah 7K, Y-nya adalah 1 kali K. Sampai sini, have you get the point? Ya, Memotong M. Nah,
Kemudian langkah keduanya yaitu menginputkan substitusi X sama dengan 7K dan Y sama dengan K ke PL-nya. Ke persamaan lingkarannya. Berarti kita punya 7K kuadrat ditambah K kuadrat sama dengan 36. Oke, sampai sini maka Umi punya 7K dikuadratkan berapa? 49K kuadrat ditambah K kuadrat sama dengan 36. Maka Umi punya 50K kuadrat sama dengan 36. K kuadrat sama dengan 36 bagi 50. Maka Umi punya K-nya berapa di sini? Maka Umi punya K-nya sama dengan plus minus akar 36 per 50. Berarti Umi punya plus minus akar 36 itu 6. Akar 50 itu berapa? Akar 50 itu 5 akar 2 ya. Berarti Umi punya di sini 5 akar 2. Nah, boleh kalian di sini biar penyebutnya nggak bentuk akar, kalian kalikan akar sekawannya. Maka Umi punya plus minus 6 akar 2 dibagi 5 dikali 2. Maka ini Umi punya 3 ya. Maka Umi punya plus minus 3 akar 2 bagi 5. Ini untuk K-nya. Berarti K-nya itu ada 2, yaitu positif 3 akar 2 per 5 atau negatif 3 akar 2 per 5. Nah, sekarang kita substitusikan ke X, ya. Jadi kita punya substitusi nilai K ke X. Nilai K, setelah dapat nilai K-nya, kita substitusi ke XY. Sehingga kita punya XY-nya kan 7K sama K ya. Berarti kita punya XY sama dengan 7 kali 3 akar 2 per 5. Berarti Umi punya 21 akar 2 per 5, 3 akar 2 per 5. Atau XY sama dengan min 21 akar 2 per 5, min 3 akar 2 per 5. Sampai sini have you get the point? Bisa diikutin penjelasan Umi, ini langkah ketiga. Oke, langkah keempat. Ya, Solihah, ada apa? 21 akar 2 per 5 dari mana, Mi? 7K, Solihah. K-nya kan 3 akar 2 per 5 dikali 7. Berarti 21 akar 2 per 5. Oke, Mi. Jazakallah khair. Jazakumullah khair. Habis substitusi itu, kita cari gradiennya. Cari M-nya. Yaitu dengan kita punya M. Itu sama dengan, apa tadi M? Sama dengan Y per X ya. Delta Y per delta X. Maka Umi punya 3 akar 2 per 5 dikurangi mana ya? 1 dibagi 21 akar 2 per 5 dikurangi dengan 7. Ini M yang pertama, M yang kedua kita punya min 3 akar 2 per 5 dikurangi 1 dibagi dengan min 21 akar 2 per 5 dikurangi 7. Dah, kita punya 2M ini. Setelah itu baru kita masukin ke rumus langkah keberapa nih? Kelima, masukin ke rumus PGL. PGL kita punya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Maka Umi punya Y1 X1-nya ini, X1 Y1-nya. Berarti Umi punya Y minus 7, Y minus 1, sorry. Y minus 1
Sama dengan kita pakai M yang salah satunya, M yang depan dulu. 3 akar 2 per 5. Ini kalau misal Umi kerjain berarti apa nih? Sama dengan apa? Kita samain penyebutnya per 5. Ini berarti jadi 5 per 5. Umi punya 3 akar 2 min 5 per 5 dibagi 21 akar 2 min 35 per 5 ya. Ini coret, maka Umi punya 3 akar 2 min 5 per 21 akar 2 min 35. Oke. 3 akar 2 min 5 per 21 akar 2 akar 2 min 35 dikali X min X1 7. Oke, jadi kini persamaan garisnya kita dapat Y sama dengan 3 akar 2 min 5 per 21 akar 2 min 35 X min 7 plus 1. Oke, bolehlah ditulis seperti ini. Ini cara pertama. Dan ini baru M1 ya. Ini baru M1. Nanti M yang kedua pakai ini. Ini M yang kedua kita punya min 3 akar 2 min 5 per min 21 akar 2 min 35. Oke, sampai sini untuk cara yang dari Umi, cara kolinier bisa dipahami ya. Langkah pertama yaitu dengan bilang bahwa XY itu kolinier atau segaris dengan 7,1. Kemudian langkah kedua, substitusikan 7K, K ke dalam persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Kemudian dapat hasil K-nya. Habis itu substitusi nilai K-nya ke XY. Dapat XY-nya, kemudian cari M-nya dengan delta Y per delta X. Kemudian langkah terakhir, masukkan ke rumus PGL-nya. Itu untuk cara kolinier. Sampai sini, have you get the point untuk alurnya? Insya Allah, Mi. Oke, sekarang menggunakan rumus yang ada di halaman 129. Oke, perhatikan di sini. Rumus halaman 129, kita punya PL-nya itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Kemudian titiknya adalah 7,1. Maka kita punya pusatnya itu 0,0. Kemudian R-nya adalah 6. Ya, akar 36 itu 6. Kemudian kita punya X1, Y1-nya adalah 7 dan Y1-nya adalah 1. Maka masukin ke rumus halaman 129 untuk mencari M-nya. M-nya sama dengan Y1 kali 1, 7 kali 1, plus minus R-nya yaitu 6, akar X1 kuadrat, 7 kuadrat, ditambah 1 kuadrat, minus R kuadrat, minus 6 kuadrat, dibagi dengan X1 kuadrat minus R kuadrat. Kita punya 7 kuadrat minus 6 kuadrat. Maka kita punya di sini 7 plus minus 6 akar berapa nih? 49 tambah 1, 50 dikurangi 36. Oke, 50 kurangi 36. Kemudian yang bawah 7 kuadrat 49 dikurangi 36. Kita dapat berapa ini? 7 plus minus 6 akar 50 kurangi 36, 4 ya. 14. Per 49 dikurangi 36 berapa?
Mi yang atas itu 14. Oh, 14 ya. 14. Terus 49 dikurangi 36. 13. Berapa? 13. 13. Maka Umi punya M-nya adalah akar 14 itu bisa disederhanain nggak? Nggak bisa ya. 7 plus 6 akar 14 bagi 13 atau 7 min 6 akar 14 bagi 13. Ini untuk M-nya. M-nya ada 2, kemudian dicari Y-nya. PGL-nya. Habis ketemu M, kita cari PGL. Jadi cuma 2 langkah ya kalau pakai rumus. Kita punya ini, kemudian kita cari PGL-nya yaitu dengan cara Y min Y1, berarti Y minus 1 sama dengan M 7 plus 6 akar 14 bagi 13 kali X min X1, berarti X min 7. Atau Y min Y1, Y min 1 sama dengan 7 min 6 akar 14 per 13 dikali dengan X min 7. Nah, atau ini. Jadi ada 2 jawabannya, cuman 2 langkah ketika kita pakai rumus dari halaman 129. Nah, gampangan pakai rumus ya ternyata. Ya berarti Umi akan pakai rumus terus aja. Tapi yang nanti B sama A, pusatnya B sama A, panjang banget rumusnya ya. Apa-apa, guys. Kalian belajar menghafal rumusnya. Oke, ternyata lebih gampang pakai rumus ya. Berarti kita pakai rumus aja ke depannya ya. Jadi di sini kita gunakan rumus terus ketika ngerjain soal lingkaran, garis singgung lingkaran yang diketahui satu titik di luar lingkaran. Mi ini PGL-nya udah kayak gini aja, Mi. Iya, cuman kayak gini aja. Karena itu nggak bisa dioperasiin lagi. Akar 14 itu nggak bisa, kemudian yang lain-lain juga susah buat dioperasiin. Oke, bisa ya. Satu lagi untuk yang nomor 4 atau 5. Pilih mana? Nomor 4 apa nomor 5? Dua-duanya, Mi. Dua-duanya. Oke. 4 dan 5 ya. Oke, untuk yang P 0,0 bisa dipahami. Jadi kalian cukup lihat rumus yang ada di halaman 129 untuk yang nomor 1, 2, 3. Terus yang nomor 4, 5 cukup dengan rumus yang ada di halaman 128 paling bawah. Oke, kita coba kerjain nomor 4 dan 5 ya. Nomor 4. Ini punya PL-nya adalah X min 1 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 4. Kemudian M-nya itu 3,9. Oke, maka kita diketahui dulu nih. Pusatnya adalah 1, min 1. Jari-jarinya adalah 2. Kemudian X1-nya adalah 3, Y1-nya adalah 9. Sampai sini bisa dipahami. Kemudian muncullah rumus halaman 128 untuk mencari gradiennya. Gradien sama dengan Y1 dikurangi B dikali X1 dikurangi A plus minus R dikali Y1 minus B kuadrat ditambah X1 minus A kuadrat dikurangi R kuadrat
dibagi dengan X1 kuadrat. Berarti kita punya X1 minus A kuadrat min R kuadrat. Oke. Jadi sebenarnya kalian ngapalin salah satu nanti bisa ketemu 128 dan 129 ya. Maka kita punya masukin Y1-nya itu adalah 9 dikurangi B-nya. B-nya itu min 1. Kemudian X1-nya itu adalah 3 dikurangi 1 plus minus R-nya 2 akar Y1 min B-nya. Y1 berarti 9 dikurangi min 1 kuadrat ditambah X1 3 min 1 kuadrat minus 2 kuadrat dibagi dengan 3 min 1 kuadrat minus R kuadrat, 2 kuadrat, sorry. Oke. Kita punya ini, kemudian kita punya hasilnya adalah 9 dikurangi min 1, kita punya 10 ya. 10 dikali 2 plus minus 2 akar 10 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangi 2 kuadrat, berarti akar 10 kuadrat, dibagi dengan 2 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Nah ini nih, apa ini? 0. 0. Karena penyebut nggak boleh 0, berarti dia gradiennya tidak ada. Artinya apa? Ketika Umi punya sebuah garis lurus yang gradiennya tidak ada, apa kemarin? Maka garisnya bentuknya rebahan atau tegak. Tegak. Seperti ini ya. Tegak seperti ini. Dia harus memotong M di 3,9. Berarti kita punya rumus persamaan garis lurusnya adalah X sama dengan 3. Karena kalau X-nya bukan sama dengan 3, dia nggak mungkin bisa memotong M yang 3,9. Ya, jadi di sini kita punya M-nya nggak ada nih. Kode luar di nomor 4, M-nya nggak ada. Jadi ketika M nggak ada, maka garisnya itu bakal bentuk tegak. Berarti kalau tegak kita tinggal lihat aja X-nya berapa. Di sini kita punya X sama dengan 3. Oke, any question? Untuk nomor 4? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Bingung ya? Umi, aku mau nanya, Mi. Iya, silahkan Seliha. Kan kemarin kata Umi kalau misalkan garisnya dia rebahan tuh sebenarnya dia ada gradien tapi gradiennya 0. Ya, kalau rebahan 0 gradiennya. Terus? Jadi kalau gradiennya 0 tuh dia sama dengan 9 gitu. Iya, kalau misalkan gradiennya 0, dia sama dengan 9 Y-nya. Y sama dengan 9 garisnya. Tapi kalau gradiennya 0, berarti yang 0 itu pembilangnya ya, bukan penyebutnya. Jadi ini
Kalau ini hasilnya 0, kalau yang ini hasilnya 0, berarti dia gradiennya 0. Ingat pembilangnya, bukan penyebutnya. Kalau penyebutnya berarti dia nggak ada. Kan penyebut nggak boleh 0. Ya, Umi. Jazakallah khair, Umi. Wajazakumullah khair Salihah. Oke, ada pertanyaan lagi? Belum ada. Ya Allah, belum ada. Oke, nomor 5 ya. Kita bahas nomor 5. Ini soal terakhir kita. Oh, masih ada ternyata belakangnya sampai konyol sih. Ini mah banyak banget. Umi buka, oh belakangnya masih ada nomornya. Sampai 10 ternyata. Oke, kita lewatin aja ya. 5 ya. Kita lihat 8 ya, 8. Ya, 8. Oke, nomor 8 langsung aja. Kenapa Mi kok langsung nomor 8? Kan nomor 5 sama nomor 6 kan sama kayak nomor 4 ya. Kita gunakan alur yang sama. Meskipun nanti gradiennya belum tentu ketemunya sama kayak Umi tadi, nggak punya gradien ya. Oke, kita lanjut nomor 8. PL-nya itu adalah bentuk X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 2Y minus 8 sama dengan 0. Kemudian titiknya M yang di luar lingkaran itu 7,7. Maka kita punya pusatnya berapa? Pusatnya rumusnya min setengah kali 2, min setengah kali 2. Berarti pusatnya adalah min 1, min 1 ya. Iya. R-nya berapa R-nya? R-nya adalah akar min 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat dikurangi C kuadrat. Berarti min 8 kuadrat. Dikurangi C, dia nggak pakai kuadrat. A kuadrat plus B kuadrat dikurangi C. Ini ya rumusnya ya. Sama dengan akar 1 tambah 1 ditambah 8. Akar 9. 10 ya. Akar 10 R-nya. Kemudian kita punya X1-nya 7 dan X2-nya X2. Y1-nya adalah 7. Maka pakai rumus yang tadi, rumus yang halaman 128, kita punya M-nya itu sama dengan Y1 minus R. Berarti kita punya Y1 7 minus B, sorry kok R. 7 minus min 1 dikali X1 7 dikurangi min 1 plus minus R-nya akar 10 dikali dengan akar 7 min 1 kuadrat ditambah 7 min 1 kuadrat dikurangi dengan R kuadrat. Kemudian dibagi dengan X1 7 min 1 kuadrat dikurangi
R kuadrat akar 10 kuadrat. Oke, sampai sini hafal ya rumusnya, insya Allah. 7 dikurangi min 1, kita punya 8 dikali 8 plus minus akar 10, akar 8 kuadrat tambah 8 kuadrat min 10. Di bawahnya kita punya 8 kuadrat min 10. Kak Umi punya 8 kali 8, 64, plus minus akar 10, akar 64 tambah 64 dikurang 10, berapa? Enam puluh empat tambah 64 dikurangi 10, berapa tuh? 118. 100 berapa? 18. 118. Kemudian dibagi dengan 64 kurangi 10. 54 ya. Oke, maka Umi punya 64 plus minus akar 1180 per 54. Yang 1180-nya kita sederhanain. Bagi 2 berapa? 590 ya. Bagi 2 lagi kita punya 280. Bukan ya? 295 290 ya? 295. Ya. Iya. Oke, 295 bagi 5. 40. 5 ya. 59. Oke, ini nggak bisa ya udahannya. Maka kita punya 2-nya muncul 2 kali, berarti kita punya 64 plus minus 2 akar 295 dibagi dengan 54. Oke, sama-sama kita bagi 2 semua di sini. Bagi 2, 1, dibagi 2, 32, dibagi 2, 27. Oke, berarti kita punya 32 plus minus akar 295 dibagi 2, 27. Ini M-nya. Jadi M-nya ada 2. Yang M pertama adalah 32 plus akar 295 per 27. Yang M kedua adalah 32 minus akar 295 per 27. Nah, kemudian nanti disubstitusikan ke Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ya, insya Allah seperti itu. Jadi intinya kalau misalkan bentuknya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 2Y min 8 sama dengan 0, maka kita wajib hukumnya nyari R-nya dulu, P-nya dulu, kemudian baru kita substitusikan ke rumus M-nya ya. Oke, sampai sini have you get the point? Insyaallah, Umi. Insya Allah Umi, tapi berat Mi. Oke, jadi kalian coba kerjain sisanya ya, sisa latihan di kompetensi 5, kalian coba kerjain mandiri. Umi lihat kalian mulai menurun semangatnya karena daring ya mungkin ya, tapi Umi nggak mentolerin itu. Intinya ketika luring kemarin kan Umi lihat awal-awal Umi kasih latihan, kalian kerjain tuh yang A, B, C, D gitu-gitu. Umi cuma ngerjain A, kalian ngerjain sisanya B, C, D. Itu kalian kerjain, Masya Allah. Nah, Umi sebenarnya suka banget karena itu kalian mencoba untuk bisa. Nah, di sini juga sama.
di latihan kompetensi 5 coba kalian kerjain masing-masing satu soal aja. Misal nih, ini kan udah ngerjain nomor 1. Kalian pilih antara nomor 2 atau 3. Kemudian nomor 5 atau 6. Kemudian nomor, jadi ini ngerjain berapa? Nomor 8 ya? Nomor 8 berarti kalian pilih antara nomor 9 sampai nomor 10. Nah, pilih salah satu aja, coba dikerjain. Minimal kalian setiap satu soal, jenis soal itu udah pernah nyoba gitu. Nanti kalau nggak bisa, ada yang aneh atau ada yang berbeda dari yang alur Umi ngerjain, kalian tanyakan ke Umi. Jadi kita pakai rumus ya, sepakat ya. Karena rumus lebih cepat dan lebih enak, jadi kita pakai rumus. Okay, any question please? Ada? Kalau nggak ada, masih ada 12 menit, silahkan dipilih 3 soal dari nomor yang Umi sebutkan tadi. Dari 9 atau 10, kemudian nomor 5 atau 6 atau 7, terus nomor 2 atau 3, silahkan pilih masing-masing satu soal dari pilihan itu, silahkan dikerjakan mandiri ya. Kemudian tanyakan ke Umi kalau misalkan ragu dengan jawabannya. Oke? Ya. Jadi kalau kalian cuma ngeliatin Umi ngerjain, kalian nggak akan tahu kalian udah paham atau belum. Kalian tahu kalian paham atau belum ketika kalian coba ngerjain sendiri. Oke, cukup mungkin untuk hari ini. Insya Allah pekan depan ulangan. Kita masih berapa banyak hari lagi sih supaya sampai PTS. PTS itu tanggal 7 ya. Kita masih ada kira-kira 2 pertemuan lagi. Mau UH-nya otomatis Umi butuh UH sebelum PTS ya. Oke. Oke, berarti tanggal 22 UH. Nggak libur kan tanggal 22? Tanggal 22 UH. Tanggal 1-nya kita bahas soal-soal yang Umi lingkarin untuk PTS ya. Jadi tanggal 22-nya UH, pekan depan berarti UH. Materinya dari awal sampai hari ini. Kemudian tanggal 1 Maret kita bahas soal-soal yang Umi lingkarin waktu itu untuk soal PTS ya. Jadi insya Allah tanggal 7-nya kalian udah 7 Maret udah PTS. Ya. Sangat cantik tanggalnya insya Allah. Tanggal 28 libur ya. Oke. So enough insya Allah silahkan dikerjakan perintahnya jelas ya Salihah ya. Ditulis Umi kasih waktu 10 menit untuk menuliskan jawaban nomor 3 soal aja, pilih antara nomor 2 atau 3, kemudian pilih antara nomor 5, 6, atau 7, dan yang terakhir pilih antara nomor 9 atau 10 ya. Jadi masing-masing kalian pernah mencicipi satu soalnya ya. Oke, jazakumullah for your attention. Umi minta siapa piket hari ini? Rifdah sama siapa lagi? Fida ya? Fida, Afifah ya? Nanti tolong kirimin ini ya hasil presensinya ya Salihah di kelas Umi ya Salihah ya. Afifah, Fida, Rifdah sama Fitania. Oke. Insya Allah nanti Umi tunggu presensinya. Terus yang latihannya silakan dikerjain dan tanyakan ke Umi jika ada kendala. Boleh di-share di grup kalau misalkan tanyanya di grup aja biar yang lain bisa ngeliat kendalanya di mana. Umi cukupkan. Let's close our meeting by reciting hamdalah and doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Oke, semangat berlatihan. Umi tunggu di grup ya pertanyaannya. Umi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Umi.